Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu akan memberikan pembahasan untuk tugas mandiri LKS halaman 27 kelas 11 Matematika Peminatan semester ganjil materi persamaan trigonometri. Nomor 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X ditambah 1 sama dengan setengah untuk X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360. Oke, nomor 1 persamaannya adalah sin X ditambah 1 sama dengan setengah. Oke, yang pertama harus dilakukan adalah memindahkan angka 1 ke ruas kanan menjadi sin X sama dengan setengah dikurangi 1. Ini tadinya positif 1, setelah pindah ruas jadi negatif 1 ya. Kemudian sin X sama dengan setengah dikurangi 1 itu adalah min setengah. Oke, sekarang kita cari sin berapa yang hasilnya min setengah. Oke, sin itu di kuadran 3 negatif. Kalau di kuadran 1 setengah itu 30, berarti kalau di kuadran 3 itu coba kalau misalnya kita cari sin berapa, 180 tambah 30 misalnya 210. Kita cek ya nilainya berapa. Sin 210 itu 180 tambah 30, benar kan ini? Oke, ini tetap sin 30 setengah kan? Oke, bener ya, 210 itu ada di kuadran 3 jadi negatif. Oke, berarti ini adalah sin 210 derajat. Nah, ini sebagai alfa. Ini sebagai alfa. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Untuk rumus yang pertama, X itu sama dengan alfa, berarti 210 derajat ditambah K dikali 360. Oke, sekarang kita masukkan nilai K-nya 0. Untuk K0, berarti nilai X-nya sama dengan 210 ditambah 0 sama dengan 210. Nah, ketika K-nya dimasukkan 1, berarti 210 ditambah 1 kali 360. Berarti 360 ditambah 210 itu sudah melebihi batas, sedangkan batasnya sampai 360 ya. Oke. Jadi selesai untuk yang rumus pertama. Kita masukkan untuk rumus yang kedua. X sama dengan 180 dikurangi 210. Jadi dikurangi ya, 180 dikurangi alfa ditambah K dikali 360. Oke. Berapakah ini? 180 dikurangi 210 itu negatif 30 ditambah K kali 360. Ini rumus yang kedua. Tadi kan ini yang pertama. Ini rumus yang kedua. Sekarang kita masukkan nilai K-nya. Kalau K-nya 0, maka nilai X-nya adalah negatif, jadi tidak termasuk. Jadi ini 0, kita ganti. K-nya 1. Berarti min 30 ditambah 1 kali 360 itu 360. Itu hasilnya sama dengan 330. Kemudian kalau kita masukkan K-nya 2 kali 360 itu udah 720 dikurangi 30 melebihi 360. Jadi sudah selesai. Jadi ini HP-nya
Jadi dapatlah HP-nya adalah yang pertama tadi 210 derajat, yang kedua 330 derajat. Oke, ini 330 ya. Oke, selesai. Ini untuk jawaban nomor 1. Kemudian jawaban nomor 2. Kita perkecil dulu ya. Nomor 2. Oke. Nomor 2. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tangen 2x sama dengan tangen 7pi per 4 untuk x-nya lebih dari sama dengan 0 dan x-nya kurang dari sama dengan 2pi. Nah, ini kalian boleh kerjakannya boleh pakai tetap pi, tidak dirubah. Boleh juga dirubah pi-nya menjadi derajat. Dimana pi itu adalah nilainya 180 derajat ya. Oke, kita kerjakan nomor 2. Persamaannya adalah tangen 2x sama dengan tangen 7pi per 4. Oke. Kita rubah aja ya. Pi-nya jadi derajat. Jadi tangen 2pi sama dengan tangen 7 kali 180 dibagi 4. Oke. Jadi tangen 2x sama dengan tangen 180 dibagi 4 itu dapat 45. 45 dikali 7 itu 35, 28, 29, 30, 31 ya. 315. 315. Jadi ini adalah 315 derajat. Nah, 315 derajat ini adalah alfa. Ini adalah alfanya. Untuk rumus tangan cuma ada satu ya, yaitu karena di sini 2x, kita pakai 2x sama dengan alfanya 315 ditambah k dikali 180. Nah, ini untuk rumus tangan. Di sininya 180 ya. Nah, sekarang kita jadikan x sama dengan 315. Ini pindah ruas nih duanya. Membagi 315 dan membagi 180 bagi 2. Nah, nilai x-nya sama dengan berapa? 315 bagi 2. Koma-komaan ya. Berapa? 315 bagi 2 dapat 1, dapat 5. 15 bagi 2 itu dapat 7. Ini koma 5 ya. Oke, 157,5 ditambah k dikali 90 derajat. Oke, ini dihapus. Nah, dapat ini, kemudian baru kita masukkan nilai k-nya. Kalau k-nya 0, ini batasnya sampai 2pi ya, berarti 2pi itu 360. Kalau 2pi itu berarti 360. Oke. Berarti 157,5 ditambah 0 itu berarti 157,5. Oke. Untuk k-nya, ini untuk k-nya 0 ya. Maaf, ini untuk k-nya 0. Ini dihapus dulu aja.
untuk K-nya 0, ini nilai X-nya sama dengan, nah gitu ya. Sekarang untuk K-nya 1, maka nilai X-nya sama dengan 157,5 ditambah 1 kali 90 itu 90, itu berarti sama dengan hasilnya 247,5 ya. Nah, masih bisa nggak nih kalau kita masukkan nilai K-nya 2? Kalau K-nya 2 itu berarti 180 tambah 157,5. 180 kalau ditambah 157,5 itu masih bisa. Oke. Untuk K-nya 2 kita masukkan berarti 157,5 ditambah 180 ya. Ini hasilnya 337,5. Oke. Sudah cukup, ini udah mendekati 360, berarti sudah selesai untuk tangan. Karena tangan rumusnya cuma ada satu. Jadi HP-nya adalah 157,5, terus 247,5, 337,5. Dan 3. Diketahui persamaan sin X dikurangi cos X sama dengan 1. Tentukan himpunan penyelesaian untuk X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360. Oke. Nomor 3. Soalnya adalah sin X min cos X sama dengan 1. Nah, sesuai dengan bentuk persamaan trigonometri yang keempat, jika ada bentuk sin X dikurangi cos X sama dengan 1, maka harus dirubah menjadi K dikali cos X ditambah alfa sama dengan C. Nah, dimana K-nya ini adalah ini ya, K-nya itu adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Terus untuk alfanya itu adalah arkus tangen dari A per B. Oke, kita cari di sini. A-nya itu adalah yang ada di sin X, berarti 1. B-nya itu yang ada di cos X, yaitu min 1. C-nya itu adalah ini, 1. Oke, kita cari K-nya di sini. A kuadrat berarti 1 kuadrat ditambah B kuadrat berarti min 1 kuadrat sama dengan akar 1 tambah 1 sama dengan akar 2. Oke, ini untuk K-nya. Kemudian untuk alfanya itu tangen 1 dibagi min 1. Ini arkus tangennya. Itu sama dengan tangen pangkat min 1 dari min 1. Sekarang dicari nilai tangen yang hasilnya negatif 1. Yaitu ada di kuadran 2. Berarti tangen itu yang nilainya 1 ada di 45 ya. Berarti 90 tambah 45, 135. Oke. Dapat ini. Nah, kita ke sini lagi. Sudah dapat tadi K-nya akar 2 cos X ditambah alfanya 135 sama dengan 1. Kemudian kita pindahkan akar 2 ke ruas kanan. Jadinya cos X ditambah 135 sama dengan 1
Nah, ini pindah ruas kan ke sini, tadinya kali jadi bagi. Nah, gini. Cos X ditambah 135 sama dengan, nah ini setengah akar 2 ya. Oke, sekarang kita cari cos setengah akar 2 berapa. Setengah akar 2 itu cos berapa maksudnya gitu. Cos X ditambah 135 sama dengan cos setengah akar 2 itu ada di jari tengah, berarti cos 45. Nah, ini adalah sebagai alfanya. Ini sebagai alfa. Sudah, berarti tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Kita masukkan ke dalam rumus ya. Rumus yang pertama, warna merah aja. Ini X ditambah 135 itu sama dengan alfa. Alfanya 45 ditambah K kali 360. Oke, X sama dengan 135 pindah ruas, mengurangi 45. Ini ya, ditambah K kali 360. Sehingga dapat X-nya ini adalah negatif 90 ya. Ditambah K kali 360. Nah, kemudian baru kita masukkan nilai K-nya. Kita masukin nilai K-nya ya. Oke. Untuk K-nya 0, ini berarti X-nya sama dengan min 90 ya. Kalau K-nya 0 itu hasilnya negatif 90, sedangkan di nomor 3 ini batasnya tidak boleh ada yang negatif nih ya. Harus 0, berarti K 0 tidak bisa. K-nya 1. Coba berarti kalau K-nya 1, min 90 ditambah 360. Nah, ini berapa nilai X-nya? Sama dengan 270 ya. Oke. Ini untuk yang pertama. Sekarang rumus yang kedua, itu X ditambah 135 sama dengan 180 ya, dikurangi alfa. Alfanya 45 ditambah K kali 360. Oke, ini kita cari dulu X ditambah 135 sama dengan ini 100 berapa ini, 35 ya. Oke, ditambah K kali 360. Oke, X nya sama dengan 135 dikurangi 135 ditambah K kali 360. Ini 3. Sehingga dapat ini 0 ditambah K kali 360. Nah, sekarang kita masukkan nilai K-nya. Kalau 0 itu berarti nilai X-nya sama dengan 0 tambah 0 ya, sama dengan 0. Untuk K-nya 1 itu berarti X sama dengan 0 tambah 360 sama dengan 360 masih masuk ya. Oke, untuk K-nya 2 nggak masuk karena sudah 720. Selesai. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0, 270 dan 360 derajat.
Oke, ini adalah jawaban nomor 3. Nomor 4. Soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan sin x ditambah pi per 4 untuk x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan pi. Oke, soalnya adalah sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan sin x ditambah pi per 4. Oke. Yang pertama harus dilakukan adalah merubah ini. Ini kan identitas trigonometri. Kita rubah kalau sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x itu adalah nilainya 1. Sehingga ini kita tulis lagi begini. Oke. Ini mau dikerjakan dengan pi atau dengan derajat boleh ya. Misalnya ibu mau kerjakannya dengan pi dulu. Nah, sekarang cari sin berapa yang nilainya 1. Yang nilainya 1 adalah di kelingking ya. Berarti yang di kelingking ini 90. Kalau 90 itu dijadikan ke radian itu berarti pi per 2. Oke, di sini ibu tulis yang sin x ditambah pi jadi sebelah ruas kiri, nggak apa-apa ya. 1 jadi ruas kanan itu jadi sin pi per 2. Jadi dimana pi per 2 ini adalah 90 derajat gitu ya, 90 derajat. 90 derajat itu nilainya 1. Oke, berarti ini kita sudah dapat rumus pertama. Nah, kita masukin ke yang pertama, yaitu x ditambah pi per 4 sama dengan berarti ini alfanya ya, alfanya pi per 2, alfa ditambah k kali 360. 360 itu adalah 2 pi. Oke, kemudian x sama dengan pi per 4 nya pindah ruas mengurangi pi per 2. Berarti pi per 2 dikurangi dengan pi per 4 ya. Nah, gitu. Ditambah k dikali 2 pi. Oke. Sekarang cari berapakah pi per 2 dikurangi pi per 4. Yang sebelah sini ini kita jadikan 4, berarti harus kali 2, atasnya juga harus kali 2. Berarti 2 pi dikurangi pi per 4 gitu ya. Ditambah k kali 2 pi. X sama dengan jadinya 2 pi dikurangi pi itu jadinya 1 pi seperempat ya, seperempat pi ditambah k kali 2 pi. Oke, ini dapat x yang pertama. Kemudian kita masukkan nilai k nya 0. Coba kalau k nya 0 berarti jawabannya seperempat pi. Oke, masih bisa ya. K 0 itu berarti nilai x nya seperempat pi tambah 0. Tambah 0 berarti tetap seperempat pi atau pi per 4. Nah, kalau k nya 1 itu sudah 2 pi ditambah seperempat pi lebih dari pi ya, sedangkan ini batasnya adalah pi gitu. Kalau pi per 4 ini masih di bawah pi. Oke, K1 sudah tidak masuk,
Jadi selesai untuk ini. Berarti X yang pertama sudah kita dapat. X pertama pi per 4. Sekarang untuk rumus yang kedua. Yang kedua, X ditambah pi per 4 sama dengan, di rumusnya 180 min alfa. 180 itu pi min alfa. Alfanya pi per 2 ditambah K dikali 2 pi. Oke. X sama dengan, atau kita kurangin dulu itu yang luas, yang di dalam kurung. Pi dikurangi pi per 2, ini sama artinya kayak 1 dikurangi setengah. Itu berarti ya pi per 2. Ya setengah pi gitu ya. Ditambah K kali 2 pi. Nah, sehingga nilai X-nya sama dengan pi per 2. Nah, ini pindah ruas ke sini. Mengurangi pi per 2 yang itu. Ditambah K dikali 2 pi. Oke, sehingga X-nya sama dengan 0 ditambah K kali 2 pi. Nah, barulah kita cari nilai K-nya. Kita masukkan nilai K-nya, kita cari nilai X-nya. Sekarang untuk K 0. Coba kalau K 0 masih masuk? Masuk ya, karena batasnya dari 0. Berarti nilai X-nya sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kalau K-nya 1, berarti 1 kali 2 pi itu 2 pi ditambah 0. Iya, lebih dari pi berarti. Berarti sudah, ini selesai untuk nilai X-nya. Jadi nilai X-nya sudah dapat, yaitu pi per 4 dan 0. Jadi HP-nya adalah 0 dan pi per 4. Gitu ya. Sudah, betul? Oke. Sekarang kalau pakai derajat. Kalau pakai derajat, kita geser dulu ya. Oke. Kalau pakai derajat nomor 4, di sini soalnya sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan sin X ditambah, ini kita ganti pi-nya jadi 180. 180 dibagi 4 itu adalah 45. Oke, ini 5 ya. Nah, ini kita rubah jadi 1 sama dengan sin X ditambah 45. Nah, gitu ya. Kemudian sin X ditambah 45 itu sama dengan sin berapa yang nilainya 1? Sin 90 derajat. Maka ini adalah alfanya. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam rumus yang pertama. Rumus yang pertama berarti X ditambah 45. Oh, halo. Nah, sama dengan alfanya 90 ditambah oke, K kali 360. Kenapa ini guys? 360. Oke.
Bisa digeser dulu. Oke, segini ya. Nah, sekarang pindah 45 ke ruas kanan. Jadi X sama dengan 90. Halo. 90. Kenapa ini sama 90? Dikurangi 45. Ditambah ya. Ini 4 kali 360. Oke. Ya. 90 kurangi 45 itu adalah 45 ditambah K kali 360. Barulah masukin K-nya sama dengan 0. Nah, masukin K-nya 0, maka X-nya 45 tambah 0 sama dengan 45. Oke. Kalau K-nya masukin 1 nggak masuk ya, karena batasnya di sini sampai 180. Pi itu adalah 180. 45 masih masuk. Kalau K-nya 1 itu udah melebihi 180, jadi nggak masuk ya. Oke, selesai untuk yang ini. Kemudian untuk rumus yang satunya lagi, X ditambah 45 sama dengan 180 dikurangi alfa. Alfanya 90 ditambah K kali 360. Oke, X ditambah 45 sama dengan 180 kurangi 90 itu 90 ditambah K kali 360. Nah, X sama dengan 90 dikurangi 45. 45. Nah, ini ada yang salah nggak ini? Kok hasilnya beda dengan yang di atas? Oh iya, yang di atas kan pi per 4 ya. Kenapa itu jadi pi per 2? Oke, ntar diperbaiki ya. Ini ada yang salah nih di sini nih. Ini salah di sini. Jadi ini hasilnya bukan 0. Ya, nanti diperbaiki. Oke. Kita lanjut yang ini dulu. 90 kurangi 45 ditambah K kali 360. Jadi nilai X-nya sama dengan 45 ditambah K kali 360. Nah, ketika kita masukkan K-nya sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 45 tambah 0 sama dengan 45 derajat. Sama ya hasilnya. Berarti udah selesai. Kalau K-nya dimasukin 1 kan 360 tambah 45 lebih dari 180. Jadi sudah selesai. Jadi HP-nya itu adalah 45 gitu. Nah, kita perbaiki tadi yang di atas. Kita perbaiki yang ini. Ini ya, dihapus aja deh semua. Oke, kita perbaiki. Yang ini. Kita perbaiki yang ini. Berarti ini tuh X ditambah pi per 4 sama dengan ini tuh pi per 2 ya, ditambah K kali 2 pi. Sekarang X sama dengan pi per 2 dikuranginya pi per 4. Bukan pi per 2 lagi, yang tadi saling ditambah ya. K kali 2 pi. Oke, jadi nilai X-nya sama dengan setengah dikurangi seperempat. Berarti ya tinggal seperempat. Ditambah K kali 2 pi. Masukkan nilai K-nya sama dengan 0.
Kalau K-nya 0, berarti nilai X-nya sama dengan pi per 4. Sudah, kalau K-nya 1 melebihi pi. Jadi selesai, ini HP-nya adalah pi per 4 aja. Ya, mohon maaf tadi ada kesalahan. Oke, ini adalah jawaban nomor 4 dengan cara pi atau dengan derajat. Kalau dengan pi berarti HP-nya atau himpunan penyelesaiannya pi per 4. Kalau dengan derajat berarti 45 derajat. Oke, ini adalah jawaban nomor 4. Terima kasih. 5. Sebuah perusahaan menghasilkan produknya selama 1 tahun dalam ribuan. Sebagai H, T sama dengan 7,3 dikurangi 2 cos pi T per 6. Dengan T sama dengan waktu dalam bulan, dan T lebih dari sama dengan 1, T kurang dari sama dengan 12. Jika T sama dengan 1 menunjukkan hasil pada bulan Januari 2020, tentukan pada bulan apa saja perusahaan tersebut menghasilkan 7.300 unit. Oke, sekarang fungsinya adalah H T sama dengan 7,3 dikurangi 2 cos pi T per 6. Sekarang variabelnya pakai T ya, bukan pakai X lagi. Oke. Menghasilkan 7.300 unit. Oke, berarti ini 7,3 dikurangi 2 cos pi T per 6 itu sama dengan 7,3. Dari 7.300 unit ya, kita bikin 7,3. Nah, kemudian ini pindah ruas ke sini yang 7,3 nya mengurangi 7,3 yang ada di sebelah kanan. Jadi di sini min 2 cos pi T per 6 sama dengan 7,3 dikurangi 7,3. Oke. Ini hasilnya 0 ya. Oke, Ibu tulis aja dulu lagi. Sehingga 2 cos pi T per 6 sama dengan 0. Nah, kemudian pindahkan min 2 ke ruas kanan juga. Sehingga cos pi T per 6 sama dengan 0. Nah, ini kan kali, pindah ruas jadi bagi. Oke, gitu ya. Sehingga didapat Dedek. Lanjut. Pi T per 6 sama dengan 0. 0 dibagi berapapun yang di bawah, hasilnya pasti 0. Nah, sekarang cari yang nilainya 0 itu cos berapa? Yang nilainya 0 itu adalah cos 90, ya kan, ada di jempol ya, ada di jempol. Jempol ini adalah 90. Berarti cos 90. Oh ya, ini kan pakai pi. Kalau 90 itu berarti pi per 2. Oke. Nah, sudah dapat nih rumus yang pertama. Berarti kita cari sekarang T yang pertama. T yang pertama itu adalah pi T per 6 sama dengan alfa. Nah, alfanya ini kan. Nah, alfa
pi per 2 ditambah K kali 360 itu berarti 2 pi. Gitu ya. Oke, sekarang supaya di sebelah sini T saja, berarti pi per 6-nya harus pindah kan? Ini tadinya kali, berarti membagi pi per 2. Pi per 2 dibagi pi per 6. Atau pembagian berubah jadi perkalian, yang tadinya pi per 6 itu dibalik jadi 6 per pi. Nah, gitu, ini dikali ya. Tadinya dibagi, sekarang jadi dikali. Ditambah K kali 2 pi. Oke. Sehingga bisa dicoret tuh pi-nya. Pi-nya hilang. 6 dibagi 2 dapat 3 ya. Oke, jadi T-nya dapat 3 ditambah, oh iya, ini juga harus dibagi nih. Ini juga harus dibagi pi per 6. Jadi ini berarti dikali 6 per pi. Nah, ini juga pi-nya hilang. 2 kali 6 jadi di sini K kali 12. Oke. Ini adalah rumus pertama. Sekarang kita masukkan nilai K-nya. Untuk K-nya sama dengan 0. Batasnya itu nih ya. Ini batasnya. Batasnya itu sampai 12. Dari 1 sampai 12 ya. Kalau K-nya 0 berarti T-nya 3. Oke, masih masuk. T sama dengan 3 tambah 0 sama dengan 3. Masih masuk ya. Oke, kalau K-nya diganti 1, itu sudah 12 tambah 3, 15. Nggak masuk. Selesai untuk yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua masih pi per 6T sama dengan, nah ini karena cos ya. Kalau cos itu berarti pakai negatif alfa, berarti negatif pi per 2 ditambah K kali 2 pi. Nah, terus T-nya min pi per 2 dibagi atau dikali 6 per pi ditambah K kali 2 pi dikali 6 per pi. Gitu ya. Oke. Ini coret-coret pi-nya. Ini juga coret-coret pi-nya. Terus dapatlah rumus yang kedua itu 3, ini negatif ya, min 3 ditambah K kali 12. Nah, kemudian kita masukkan nilai K-nya. Nah, ini rumus yang kedua dapat yang ini. Ini rumus yang kedua. Sekarang kita masukin K-nya sama dengan 0. Kalau K-nya 0, itu berarti min 3 tambah 0, itu negatif. Nggak bisa ya, nggak masuk. Berarti jangan 0. K-nya kita masukin 1. Kalau K-nya 1, maka T-nya itu min 3 tambah 12. Kalau min 3 tambah 12 hasilnya sama dengan berapa? 9 ya? 9. Oke. Sekarang kalau misalnya K-nya 1 udah, K-nya 2 nggak bisa ya. Karena batasnya sampai 12. Oke. Selesai. Jadi di sini dapat T-nya 2, ada 2. Yang pertama T-nya adalah 3, yang kedua T-nya 9. Nah, pertanyaannya adalah pada bulan apa saja perusahaan tersebut. Nah, berarti pada bulan ketiga dan pada bulan ke-9. Pada bulan ketiga itu berarti bulan Maret tahun 2020. Dan pada bulan ke-9 itu berarti
bulan September 2020. Selesai. Oke. Ini kalian boleh mengerjakannya, pi-nya dirubah jadi derajat 180. Pi-nya dirubah boleh ya. Boleh dengan seperti ini juga boleh gitu. Ya, nanti di sini pasti sama nih, rumus yang pertama sama rumus yang kedua pasti sama. T-nya 3 ditambah K kali 12 sama. T-nya sama dengan min 3 ditambah K kali 12 sama. Ini. Ya, jadi sudah selesai nomor 5. Bulannya bulan Maret dan bulan September tahun 2020 yang menghasilkan 7.300 unit. Oke. Jadi sudah selesai semua nih. Tugas mandiri sudah Ibu berikan. Pembahasannya, jawabannya dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk halaman 27 yang ada di LKS. Ini kelas 11 Matematika Peminatan semester ganjil, materi persamaan trigonometri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.